Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Allah ya'ala rijalihi fil jannah wa yaqawna bi asrarihim wa anwarihim wa ilumihim nafati barakatihim fid dini wal dunya al akhirah. يجعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويأشرنا في زمرتهم بالعافية ثم الفاتح إلى حضرة الكفاية حضرة الشيخ صاحب الكتاب السيد أبو عبد الله محمد بن يوسف السنوسي ثم إلى صاحب الشرف الأدسوسي ثم إلى حضرة الوالد الحبيب عبد الله بن محسن العطاس نفعنا الله بهم وبعلومهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hisa ala tamasuki fi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda الدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Kemarin sudah bicara tentang wahdaniyah udah. Terus nafsiyah, salbiyah udah. Nanti kita udah bicara 6 sifat. Yang pertama nafsiyah yaitu wujud. Kemudian 5 sifat berikutnya adalah salbiyah. Tsumma yajibu lahu ta'ala sab'u sifatin tusamma sifatil ma'ani. Kemudian wajib atas Allah Subhanahu wa ta'ala 7 sifat, yaitu sifat yang dinamakan dengan sifat ma'ani. Jadi 6 sifat yang kemarin, 1 nafsiyah, yang 5 salbiyah. Wujud itu nafsiyah, qidam, baqa sampai wahdaniyah itu salbiyah. Kemudian mau bicara sifat berikutnya kudrat, iradat sampai kalam. Maka 7 sifat itu disebut namanya sifat ma'ani. Apa sih sifat ma'ani itu? Muraduhum bisifatil ma'ani.
Sifat ma'ani itu ya istilah dalam ilmu tauhid, bukan dalam ilmu yang lain gitu. Dalam ilmu tauhid sifat itu tiap-tiap sifat diberi nama, kelompok-kelompoknya dikasih nama. Nama yang berikutnya adalah sifat ma'ani. Apa menurut ulama ahli tauhid sifat ma'ani itu? Yaitu as-sifatu allati hiya maujudatun fi nafsiha sawa'un kanat hadisatan kabayadil jirmi masalan wasawadihi au qadimatan ka ilmihi ta'ala wa qudratihi. Sifat ma'ani itu adalah sifat yang maujudat. Maujudat itu sifat yang punya nafsun, punya diri. Punya derajat yang derajatnya itu ada gitu loh. Sifat yang sampai derajatnya ada. Kan kalau yang kemarin nafsiyah derajatnya apa? Hal. Nafsiyah derajatnya amrun ibarah. Nah, kalau ma'ani derajatnya wujud. Jadi kayak seperti zat lah gitu loh. Punya nafsiyah, punya nafsun gitu, punya diri. Artinya yang sampai derajatnya bisa dilihat. Contohnya kayak apa? Seperti hitam, putih. Itu sifat yang punya diri, sifat yang sampai derajat kita bisa langsung menyaksikan sifat itu gitu loh. Walaupun sifatnya itu nggak bisa berdiri sendiri, walaupun dia punya diri, punya nafsun, tetap dia nggak bisa berdiri sendiri. Kenapa? Karena derajatnya sifat harus selalu berdiri pada zat, bergandeng pada zat gitu. Jadi sifat ma'ani itu ya baik itu bagi zat hadisah maupun bagi zat qadimah, maka dia ditemukan gitu. Bukan hanya bagi Allah saja, tapi pada dirinya makhluk juga dia ditemukan. Sifat ma'ani itu nggak bisa digambarkan, bisanya ditunjukkan. Coba gambarkan merah. Bisa nggak? Hah? Bisa nggak? Gambarkan putih. Bisanya dicontohin, ini loh putih, ini loh merah. Gitu. Tapi kalau sesuatu yang bentuknya itu amrun ibarah, ya bisa digambarkan kayak gerak, diam, bisa kita kasih pengertian gitu loh, bisa kita kasih definisi. Tapi kalau kayak merah hitam ya nggak bisa. Kalau mau tahu yang namanya hitam mana, ya contoh ini hitam nih, atau ini putih, ini biru, karena dia sesuatu yang punya nafsun atau punya diri yang derajatnya sampai bisa dilihat, baik itu pada zatnya Allah maupun pada zatnya makhluk.
Pada zatnya Allah contohnya apa? Ya kayak kudrat, irodat, ilmu sampai kalam itu semuanya sifat ma'ani. Fakullu sifatin maujudatun fi nafsiha fa innaha tusamma fil istilahi sifatan maknan. Maka sifat yang derajatnya itu maujud, yaitu yang pada dirinya itu maujud, suatu yang sampai derajat ada, bisa dilihat, maka dalam istilah ilmu kalam maka disebut namanya sifat ma'ani gitu. Lah kalau fa'in kanat asifatul ghaira maujudatin fi nafsiha. Lalu apabila sifat itu sifat yang tidak wujud, bukan sesuatu yang derajatnya sampai wujud. Fa'in kanat wajibatan lidzat madamati dzat ghaira mu'allilatin bi'illatin tusamma sifatan nafsiyah au halan nafsiyah. Kalau sifat itu derajatnya bukan sifat yang punya diri, bukan yang derajat wujud, berarti dia sifat yang tidak bisa dilihat, hanya bisa dipahami. Maka pengertiannya adalah sifat yang wajib pada zat selama zat itu ada dan tidak disebabkan karena adanya sebuah elat, maka sifat yang demikian adalah namanya sifat nafsiyah atau halan nafsiyah, atau namanya hal, bukan sampai derajat apa? Wujud. Ya berarti kan sifat itu derajatnya masing-masing. Sifat itu ada beberapa derajat gitu loh. Enggak semua sifat itu satu derajat, enggak. Ada yang derajatnya bisa dilihat, ada yang derajatnya tetap pada sebuah zat tapi enggak bisa dilihat, namanya hal gitu. Kayak contohnya apa pada diri kita? Kata hayyuzi lil jirmi, seperti bertempatnya benda pada suatu ruang. Maka bertempat ini namanya hal, keadaan. Setiap benda keadaannya pasti bertempat. Maka bertempatnya sebuah benda itu nggak bisa disaksikan. Kayak gelas ini bertempatnya mana? Ya dipahami aja bahwa gelas ini mengisi suatu ruang gitu loh. Beda sama merah nih. Kalau merah ini sampai derajat bisa dilihat. Bening sampai derajat bisa dilihat. Hitam sampai derajat bisa dilihat. Kayak
Kamu suka nanya sama kawan kamu kalau ketemu, gimana keadaannya, sehat? Kenapa nanya? Karena nggak bisa dilihat, gitu. Kalau bisa dilihat, ya nggak usah nanya. Ente bawa istri kamu, mamanya cantik, istri kamu cantik nggak? Lalu ditanya sendiri lu, oke nanya cantik apa enggak? Kalau yang kelihatan nggak usah lagi ditanya, gitu loh. Ente pakai jaket warnanya apa? Lalu lihat aja warnanya apa, pakai nanya lagi. Ini sesuatu yang bisa dilihat yang nggak usah ditanyain lagi. Tapi kalau nggak bisa dilihat, maka itu kita tanyakan. Nah, seperti benda bertempat, maka benda bertempat itu adalah namanya hal. Hal itu keadaannya suatu benda, hal yang pasti, hal yang wajib, atau keadaan yang wajib pada setiap benda, yaitu bertempat pada sebuah ruang. Wa kaunuhu qabilan lil a'radi masalan, dan keadaannya menerima sifat-sifat yang nempel, yang sifat itu berubah pada dirinya. Wa in kana sifatun ghairu mawjudatin fi nafsiha illa annaha mu'allalatun bi illatin innama tajibu lidzat madamati illatuha qaimatun lidzat tusammat summiyat sifatan ma'nawiyah wa mithluha kaunu dzat aliman au qadiran masalan. Ada lagi sifat yang derajatnya sifat itu hal yang tetap pada suatu zat, tapi tetapnya itu disebabkan oleh sifat. Seperti contohnya seseorang disebut orang alim. Kenapa? Karena adanya sifat ilmu. Karena dia disebut alim karena adanya sifat ilmu. Kalau nggak ada ilmunya, bisa nggak disebut alim? Ya nggak bisa. Ada orang lo alim, punya ilmu? Nggak punya. Kalau ada orang alim tapi nggak punya ilmu, berarti alim itu namanya, gitu. Emang namanya alim, gitu. Ya, mau dia goblok tetap alim, mau namanya alim, gitu loh. Tapi kalau alim itu jadi hal, jadi keadaan, ya harus di situ ada sifat ilmu, gitu loh. Nggak mungkin keadaannya orang itu alim tapi nggak punya ilmu, itu nggak mungkin, gitu. Atau disebut orang yang gondrong atau si bewok. Kenapa? Ya karena ada bewoknya. Kalau nggak ada bewoknya, ya nggak ada. Kecuali disebut namanya. Kalau ini namanya si bewok, mau ada bewoknya, mau dicukur, tetap namanya bewok. Tapi kalau si bewok itu jadinya keadaan yang pasti berkaitan dengan adanya si bewok. Ketika ada jenggotnya,
baru dipanggil si bewok atau keadaannya. Berarti keadaan itu menjadi tetap selama sifat itu ada, gitu loh. Kalau sifatnya hilang, maka keadaan juga hilang, gitu loh. Beda sama sifat nafsiyah nih. Kalau nafsiyah, sifat yang tetap yang tidak dikarenakan sifat yang lain. Jadi nggak tergantung, nggak disebabkan oleh sifat yang lain. Zat atau gelas ini menempat kenapa? Ya nggak kenapa-kenapa gitu loh. Memang yang namanya gelas ya pasti menempat gitu. Karena gelas itu mengisi suatu ruang gitu loh. Karena dia mengisi suatu ruang, maka dikatakan dia tahayyus gitu. Nah kalau Allah zatnya menempat enggak? Ya enggak, karena Allah zatnya enggak mengisi satu ruang gitu loh. Maka enggak disebut zatnya Allah bertempat, enggak. Kalau benda zatnya pasti bertempat karena setiap benda itu mengisi satu ruang. Menempati sebuah ruang secukup dirinya sendiri. Meja bertempat secukup dirinya. Buku bertempat secukup dirinya. Saya bertempat secukup diri saya, gitu loh. Tiap-tiap benda pasti menempati ruangan secukup dirinya sendiri. Jadi keadaan sifat itu ada 3 macam yang diomong di sini nih. Ada sifat ma'ani, ada sifat nafsiyah, ada sifat maknawiyah. Kalau nafsiyah itu keadaannya tetap, tidak disebabkan yang lain. Kalau maknawiyah itu keadaan yang tetap, disebabkan oleh sifat yang lain. Ada lagi ma'ani, sifat yang sampai derajatnya bisa dilihat, dan sifat itu sifat yang punya nafsun, sifat yang punya jati diri, sifat yang punya wujud. Jadi kita nanti akan bicara derajatnya sifat ma'ani. Dan sifat ma'ani ini sifat yang apabila kita dibukakan hijab oleh Allah, sifat itu akan sampai bisa kita lihat insya Allah. Mudah-mudahan kita semua kebahagiaan bisa melihat zatnya Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya. Terus dinamakan sifat ma'ani kenapa? Karena sifatnya itu sifat yang menjadikan sebuah makna. Karena adanya sifat itu kita bisa mengenali sesuatu. Ini gelas ada enggak? Ada. Meja? Ada. Ini buku? Ada. Saya? Kok namanya beda-beda? Ini gelas, ini meja, ini buku, ini orang. Maka yang menunjukkan kamu bisa mengenali tiap-tiap benda itu adalah sifat ma'aninya. Karena ada sifat ma'aninya itu, sifat itu menunjukkan makna. Jadilah dia dimaknai dengan sebutan gelas, karena ada ma'aninya gelas di situ, gitu loh. Ada sifat gelas yang membedakan dengan sifatnya buku, yang membedakan dengan sifatnya meja, yang membedakan dengan sifatnya orang, gitu loh. Nah, yang membedakan itu berarti derajatnya bisa kamu lihat, maka namanya sifat ma'ani gitu. Jadi tiap-tiap benda itu ya, pada benda itu
ada a'rad namanya. Ada sifat yang berdiri pada benda itu namanya sifat ma'ani. Sehingga dia pada derajatnya akan sampai bisa disaksikan. Benda apapun juga. Kalau benda itu wujud, benda itu ditemukan atau dia ada keberadaan menempatnya, ya pasti sampai derajat bisa dilihat. Nah, yang dilihat apanya? Yang dilihat ya sifat ma'aninya. Contohnya ma'ani yang lain apa? Selain hitam, putih, contohnya apa? Hah? Ini lapar. Lapar. Apalagi nyang gitu ya. Maksudnya gampangnya begini, sifat yang bisa ditemu oleh indera gitu aja. Berarti sifat itu derajatnya wujudi gitu. Contohnya apa? Suara gitu. Itu wujudi tuh. Bisa ditangkap oleh telinga. Apalagi wangi. Itu wujudi tuh. Bisa ditangkap sama, walaupun mata nggak bisa nemu, tapi indera yang lain bisa nemu. Maka derajatnya dia pasti ma'ani. Apalagi manis gitu, pahit, derajatnya apa? Derajatnya apa? Ma'ani. Apalagi panas, dingin, derajatnya apa? Ma'ani. Halus, kasar, derajatnya ma'ani itu. Jadi sesuatu yang sampai derajatnya bisa ditemukan indera, kalau mata kan mewakili cuman warna, ya. Kalau indera ya 5, penciuman, penglihatan, pendengaran, perasa, peraba. Yang paling penting di antara indera ini mana? Yang paling penting yang mana? Apa? Yang paling penting bukan peraba, bukan. Peraba penting loh, enggak. Bisa ngeraba-ngeraba. Dan pendengaran itu mewakili ilmu. Dengan pendengaran kita bisa dapat ilmu karena kaitannya sama kalam gitu loh. Dengan adanya kalam kita bisa dapat ilmu. Lah yang bisa nemu kalam siapa? Pendengaran gitu loh. Jadi, nah kalau mata saya bisa nemu kalam gimana, Beb? Ya dapat ilmu. Kayak ya kan? Dapat ilmu kan. Kalau nggak menemu kalam, ya melompong doang. Jadi seseorang bisa nemu ilmu karena adanya kalam. Nah selain kalam apa? Yang namanya
apa? Kalamnya Allah itu ada kalam yang tersirat, ada kalam yang tersurat gitu. Nah, yang tersirat mana kalam? Ya ini alam ini kan kalamnya Allah. Makanya orang yang mau bisa nemu kalam yang tersirat makanya apa? Akal gitu. Kalau kalam yang tersurat ya dibaca aja. Tinggal kamu dengerin namanya kalam yang tersurat. Tapi kalau kalam yang tersirat ya berpikir. Kalau nggak berpikir kamu nggak akan nemu kalam yang tersirat gitu loh. Nah, selain 5 ini ada lagi satu namanya akal. Disebut indera juga nggak itu? Tapi kalau orang sering ngomong indera keenam itu apa namanya? Telepati apa? Indigo. Indera keenam tuh. Bisa menyaksikan apa? Jin, setan. Berarti punya indera keenam gitu. Kalau nggak bisa nyaksiin begitu berarti inderanya cuma 5. Nah, orang yang mengandalkan indera itu nggak bisa nemu Allah, nggak bisa. Karena indera itu alat untuk nemu makhluk, bukan alat untuk menemukan Allah, bukan. 5 indera ini walaupun bisa menemukan ma'ani, nemu wujudnya sesuatu, tapi nggak bisa nemu wujudnya Allah, nggak bisa. Karena wujudnya Allah itu ya mukhalafah dengan wujudnya makhluk. Makanya orang-orang Mu'tazilah mengatakan Allah itu ya walaupun di akhirat nggak bisa dilihat, gitu kata mereka. Karena mata kita itu hanya bisa menemukan warna dan bentuk. Nah, Allah bukan warna, bukan bentuk. Ya walaupun di dunia, di akhirat tetap mata nggak bisa melihat Allah. Ini kata Mu'tazilah nih. Nah, pertanyaannya, Allah itu ada enggak? Nah, kalau Allah itu ada, setiap yang ada bisa dilihat. Itu dong. Masa ada sesuatu yang ada tapi nggak bisa dilihat? Lah gimana ngelihatnya? Ya nanti Allah yang kasih alat ngelihat. Alat untuk ngelihatnya Allah yang ngasih nanti. Artinya Allah bisa menunjukkan wujudnya kepada hamba yang Allah kehendaki. Bukan. Nah, Allahnya itu bisa lihat dirinya sendiri enggak? Ya bisa, ya berarti kalau bisa dilihat bisa ditampilkan untuk yang lain gitu loh. Wong dirinya aja bisa melihat, berarti yang lain juga bisa melihatnya asal dia yang menunjukkan. Kalau kita yang mau lihat gimana? Ya nggak bisa, mau kemana dilihatnya? Kalau dia yang menunjukkan dirinya, maka kamu akan bisa melihat. Nah, sifat ma'ani yang manis, bau, itu bisa dilihat mata enggak? Enggak bisa. Kalau dilihat dengan penglihatannya Allah bisa, gitu loh. Bukan pakai mata. Kalau mata kita ini hanya melihatnya kepada warna dan bentuk, itu mata dunia nih. Nah, kalau penglihatannya Allah bisa melihat semua yang ada. Mau itu warna, mau itu manis, pahit, bau, suara, semuanya bisa dilihat oleh penglihatannya Allah. Karena penglihatan Allah melihat semua yang ada, meliputi gitu. Enggak lah, hal gimana? Bukan maujud. Dia nggak punya nafsun, gimana mau dilihat?
pinternya. Keadaannya nggak bisa dilihat, ilmunya bisa dilihat, tapi alimnya dipahami. Ini orang alim dipahami doang, yang bisa dilihat ilmunya. Kayak apa? Gelas bertempat dah, yang bisa dilihat ya zat dan sifatnya. Lah menempatnya dipahami doang. Kalau ada gelas ya pasti dia diliputi oleh ruang. Jadi yang dilihat, menempat itu hal wajibat lidzat madamati dzat la tu'allilu bi'illat, tidak disebabkan oleh satu sebab. Kalau hal maknawiyah kayak alim tadi disebabkan adanya sifat ilmu, maka ilmunya yang bisa dilihat, alimnya Nah, kalau sifat salbiyah, sifat yang maknanya meniadakan sesuatu. Jadi sifat yang harus kita pahami namanya sifat yang menggambarkan meniadakan sesuatu yang enggak layak bagi Allah. Jadi penggambaran dari ketiadaan sesuatu yang enggak layak bagi Allah. Bukan masuk nafsiyah, tapi bukan masuknya hal, bukan masuk wujudi gitu loh. Jadi maksudnya sifat apa? Sifat adami. Kok sifat adami? Maknanya sifat yang maknanya meniadakan sesuatu. Sifat yang menggambarkan peniadaan sesuatu yang enggak layak bagi Allah. Jadi kita mengenali 4 keadaan atau 4 derajat sifat Allah. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Jadi yang mau kita bicarakan setelah ini 2 ma'ani dan ma'nawiyah. Yang sudah kita omong 2 nafsiyah dan salbiyah. Kenapa musannif kok memisahkan ini? Summa yajibu lahu ta'ala sab'u sifatin. Kenapa dipisahkan dengan summa? Untuk membedakan kedudukan sifat yang satu dengan sifat yang lain. Yang kedua untuk membedakan kita ini ahlus sunnah wal jamaah gitu. Bukan mu'tazilah yang menolak keberadaan sifat ma'ani gitu loh. Jadi sifat ma'ani bagi mu'tazilah itu ditolak. Makanya karena bagi mu'tazilah yang ada itu hanya zatnya Allah. Ilmu itu enggak ada, adanya alim. Zatnya Allah itu alim bila ilmu gitu. Qadir bila kudrat. Mutakalim bila kalam. Itu kata Mu'tazilah begitu. Jadi yang ada itu hanya zatnya Allah yang alim, zatnya Allah yang qadir. Berarti zatnya berapa? Jadi Allah itu tersusun dari zat yang qadir, zat yang murid, zat yang alim, zat yang sami, zat yang basir. Itu Mu'tazilah begitu. Jadi gara-gara menolak sifat ma'ani
yang tujuannya itu mau menampakkan Allah itu satu, biar nggak tersusun antara zat dan sifat, malah justru menjadikan susunan zat gitu loh. Ya, mau menolak Allah itu ada zat dan sifat, biar sampai tujuannya pada makna Allah itu esa, malah jadinya banyak gitu kan akhirnya. Itu karena nggak sampai memahami wajib, mustahil, jaiz. Jadi pentingnya wajib, mustahil, jaiz itu luar biasa. Biar orang itu bisa ngerti mana hukum bagi Allah, mana hukum bagi makhluk. Allah itu bersifat, makhluk juga bersifat. Tapi nanti derajatnya ya beda, mesti begitu dong. Jangan kalau Allah bersifat, makhluk bersifat berarti sama. Mu'tazilah nggak mau itu. Kalau makhluk itu alim bil ilmi, maka Allah nggak boleh alim bil ilmi. Jadi alim bila ilmi. Kan Allah mukhalafah. Mestinya jangan mukhalafahnya itu membuang ilmu. Mestinya mukhalafahnya membedakan ilmunya, kan lebih baik begitu daripada memukhalafahkannya membuang ilmunya. Ilmunya Allah, sifat ilmunya Allah beda dengan sifat ilmunya makhluk. Nah itu lebih beres begitu daripada Allah itu enggak berilmu tapi alim. Hah? Lah itu ya enggak ilmu doang, qadirnya, samiknya, basir, semuanya bagi Allah tanpa sama, tanpa basor, tanpa kalam. Allah itu maha melihat, tapi nggak pakai penglihatan. Lah pakainya apa? Nggak pakai melihat. Itu pendapatnya orang-orang Mu'tazilah begitu. Jadi apa? Dengan ngomong adanya sifat ma'ani itu sudah mencerminkan kita ini ahlu sunnah wal jamaah. Makanya kita ini punya ciri, ngomong ya punya ciri, i'tiqad ya punya ciri, gitu loh. Kalau ada orang ngomong nih, ngomongnya aja tahu ahli sunnah nih, gitu loh. Dengan cara ngomongnya kita tahu ahli sunnah nih. Oh ini bukan nih, oh ini Mu'tazilah, oh ini Syiah. Makanya bahwa itu kalau lihat buku, baca buku, yang dilihat gak dalamnya apanya, enggak sinopsis belakangnya ini. Oh Syiah ini, gak panjang-panjang enggak. Tahu kan itu intinya buku di situ kan yang dikisahkan kan. Jadi orang atau kalau nggak baca itu baca muqaddimahnya. Di muqaddimah akan tahu nanti kata pengantar dari penulis. Nah, si penulis akan tahu ini penulisnya Syiah. Ini nggak usah baca tebel, capek kita bawa ngapain. Baca rusak semua. Cukup muqaddimah pengantarnya dibaca akan tahu ini kitabnya orang Mu'tazilah. Nah ini kitabnya ateis nih. Nah ini kitabnya. Jadi kalau kamu udah ngerti akidah, bisa bedain mana akidah Ahlussunnah, mana Syiah, mana Wahabi, mana. Ketika kamu kalau dapat satu buku, kamu nggak usah buka panjang lebar, kamu akan tahu. Oh, ini bukunya mereka, ini kelompok ini. Kalau kamu masih mau mempelajari, maka berarti akan jadi bahan perbandingan yang salah dengan yang salah gitu loh. Bukan perbandingan yang benar dengan yang salah, bukan. Membandingin ini salah, ini lebih salah gitu maksudnya. Ini parah, ini terberusuk gitu loh.
Jangan mau saya bandingkan sama ahli sunnah, ya nggak bisa mau bandingin yang baik kok sama yang salah gitu loh. Karena yang namanya membandingkan itu harus apa? Sederajat gitu loh. Jangan bandingin tapi nggak sederajat. Mau bandingin Nabi sama umat gimana? Ya nggak bisa nggak. Nabi Adam aja salah. Masa saya nggak boleh salah? Bandingin Nabi sama kita, kurang ajar dong. Lah itu bukan bandingan namanya. Gitu. Kalau mau bandingin Nabi sama siapa? Ya Nabi lagi. Kalau mau bandingin presiden sama siapa? Gitu. Kalau mau bandingin calon presiden sama siapa? Ya mau calon lagi gitu. Ini calon yang baik, ini calon yang afkir, ini calon yang apa? Yang apa namanya? Sampai katanya nanti Beb deket-deket pemilihan Beb kalau sholat nggak boleh tahiyat begini Beb. Astagfirullah. Gimana? Ya diem aja Beb. Kenapa kalau begini? Nah cirinya. Nggak boleh begini Beb. Kok nggak begini gimana? Malah dolin juga diem aja udah nggak ada amin nggak ada apa Beb. Kalau ngomong amin bahaya. Hianat. Ngomong hianat berarti. Kalau kita aminnya kenceng gitu loh. Kalau yang lain takut tuh. Waduh saya amin bahaya nih amin bahaya. Kalau kita tahiyatnya kenceng. Oh. Gini boleh begini boleh. Karena mereka nggak bisa tahiyat. Hianat. Melat ya. Jadi kalau mau membandingkan harus yang sederajat. Mau bandingin orang jelek ya sama yang jelek lagi. Ini kayak di kitab dikatakan Mu'tazilah sama Jabariyah jelek mana gitu. Jelek mana? Kan bandingannya begini. Antara kotoran dan darah di tengah-tengahnya ada susu. Darah sama kotoran jelek mana? Lebih jelek mana? Lebih najis mana? Kotoran itu pernah gak najis? Bukan, kotoran itu kan tadinya nggak kotor. Waktu dia jadi makanan dia nggak kotor. Kalau diproses jadi kotoran baru kotor. Kalau darah emang aslinya kotor gitu loh. Makanya Mu'tazilah itu digambarkan seperti kotoran, Jabariyah digambarkan seperti darah gitu. Jadi yang jelek itu ya yang lebih jelek ya darah tadi daripada si kotoran. Nah kalau di sunnah digambarkan pakai susu ya nggak dibandingkan dong. Baik mana ahli sunnah sama gini kok baik mana? Lo bandingin sama yang jelek ya nggak bisa dibandingkan. Kalau mau bandingin jelek sama jelek itu, bandingin yang baik sama yang jelek itu namanya lawan bukan bandingan. Hah? Kenapa? Sekte. Enggak. Antara Jabariyah sama Mu'tazilah sama Qadariyah. Jadi kalau mau dikelompokkan, kelompoknya jadi 3 doang, Jabariyah, terus Qadariyah, Ahlussunnah. Mau dikelompokkan 3 tuh. Nah, nanti Qadariyah pecahannya apa? Banyak. Syiah masuk ke situ, Mu'tazilah,
Mujassimah, Khusyuiyah, Murji'ah, maksudnya semua tuh pahamnya Qadari semua. Ya. Jadi setelah ini kita akan bahas dua lagi derajat sifat, yaitu ma'ani dan ma'nawiyah, yang menunjukkan kita ini ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena kita menerima keberadaan sifat ma'ani bagi Allah. Nah, sifat ma'ani itu enggak ada dalilnya di Quran, enggak ada. Di hadis enggak ada. Adanya di mana? Di akal. Makanya kitab ini pengambilan dalilnya dari mana? Dalil akli wa naqli gitu. Dalil syar'i dan dalil akli. Yang syar'i mana? Ma'nawiyah, alim, qadir, sami, basir. Dalilnya mana? Quran. Nah, kalau kidam, baqo, dalilnya mana? Quran, hadis. Kalau wujud, dalilnya mana? Akal. Coba cariin di Quran Allah wujud gitu. Gak ada. Terus kudrat, iradat, ilmu, dalilnya apa? Akal. Karena gak mungkin alim tanpa ilmu gitu loh. Gak mungkin qadir tanpa kudrat. Itu kata Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, jadi kita akan bahas sifat ma'ani, yaitu bahas sifat yang derajatnya derajat punya nafsun atau punya diri, yang wajib ada pada zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan bahas insyaallah perjumpaan yang akan datang, yaitu sifat kudrat dan iradat. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi anna tarafna wa anna asrafna la ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil kulli hauba fastur lana aurati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani sairil hillani wa kulli di mahabbah ujiratin au suhbah al muslimina ajma' amin rabbi fadlan wa judan mannan la biktisabi minna bil mustafa rasulina bi kulli suli Sallallahu wa sallam Rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi dada ta'si suhbi walhamdulillah fil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.